Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan dari seorang pemuda alim yang berjuang demi sebutir buah yang ia makan. Suatu hari ada seorang pemuda yang tengah melakukan perjalanan sebagai seorang musyafir. Di tengah perjalanannya, ia merasa lelah, lapar, dan haus. Ia pun berjalan menyusuri sungai. Sejenak ia beristirahat di tepian sungai yang sejuk. Dan di saat itu tengah duduk beristirahat, tiba-tiba ia melihat buah delima yang hanyut terbawa air. Karena rasa lapar dan lelah yang sedang ia rasakan, ia pun mengambil buah itu dan tanpa berpikir panjang langsung memakannya. Ketika pemuda itu sudah menghabiskan setengah buah delima itu, baru terfikir olehnya kalau buah itu pasti ada pemiliknya, dan ia merasa belum izin untuk memakan buah itu kepada pemiliknya. Dan langsung terbersit dalam pikirannya, apakah yang dimakannya itu halal karena buah delima yang dimakan itu bukan miliknya. Ia pun langsung berhenti makan. Ia berpikir harus bertemu dengan pemilik buah itu dan meminta izin atas buah yang ia makan. Kemudian ia berjalan ke arah yang berlawanan dengan aliran sungai untuk mencari di mana ada pohon delima. Sampailah ia di bawah pohon delima yang lebat buahnya, persis di pinggir sungai. Dia yakin buah yang dimakannya jatuh dari pohon ini. Kemudian, pemuda itu lantas mencari tahu siapa pemilik pohon delima itu. Dan bertemulah dia dengan sang seorang lelaki setengah baya. Ia lalu menanyakan siapa pemilik pohon delima yang ada di kebun tepi sungai itu. Lelaki setengah baya itu pun langsung memberitahu jika pemilik kebun itu berada di perkampungan ujung sungai, seseorang saudagar yang memiliki rumah paling mewah di kampung itu. Pemuda ini langsung bergegas jalan menuju kampung itu dan mencari rumah yang dimaksudkan lelaki separuh baya itu. Diketuklah pintu rumah yang mewah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah sang pemilik kebun yang ia cari. Pemuda itu langsung bertanya, "Maaf tuan, apakah tuan pemilik kebun yang ada di tepian sungai sana?" "Iya," jawab pemilik rumah itu. "Tuan, saya telah memakan buah delima Anda. Apakah ini halal buat saya? Apakah Anda mengikhlaskannya?" kata pemuda itu. Saudagar itu terdiam sebentar, lalu menatap tajam. Dalam hati saudagar itu berkata, "Masya Allah, pemuda ini sungguh luar biasa. Padahal tanpa harus ia menemuiku pun, aku takkan pernah tahu kalau dia sudah memakan buah delimaku, apalagi hanya sebutir. Namun ia rela bersusah payah demi rasa ikhlasku atas buah yang sudah ia makan." Saudagar itu pun langsung menjawab, "Tidak bisa semudah itu. Karena kamu sudah memakan buah tanpa seizinku, maka harus bekerja kepadaku, baru aku bisa mengikhlaskan buah yang sudah kamu makan. Kamu harus bekerja menjaga dan membersihkan kebun saya sampai tiba waktu panen musim depan tanpa gaji," katanya kepada pemuda itu. Demi memelihara perutnya dari makanan yang tidak halal, pemuda itu pun langsung menyanggupinya. Ia bekerja dengan penuh amanah, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Selama bekerja, ia tinggal di sebuah gubuk dekat kebun. Hari demi hari ia merawat kebun saudagar itu. Suatu ketika, saudagar itu datang ke kebun untuk melihat kondisi kebun miliknya. Ia heran dan kagum karena melihat semua kebunnya begitu bersih, hijau, dan mulai tumbuh benih buah yang sangat banyak. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke kebun di waktu asyar. Namun, ia tak melihat pemuda itu. Saudagar itu mencari dan mengelilingi kebun, namun tak ia lihat pemuda itu ada di kebunnya. Di tepian sungai, sayup terdengar suara orang melantunkan alunan bacaan Al-Quran dengan begitu indah dan merdu. Saudagar itu mendekati suara tersebut dan ia melihat pemuda yang sedang ia cari ternyata sedang beristirahat di bawah pohon tepi sungai sambil membaca Al-Quran. Hatinya tersentuh karena begitu indah dan merdunya bacaan Quran pemuda itu. Akhirnya, tibalah waktu panen. Pemuda itu kemudian menemui pemilik kebun.
Tuan, saya sudah menjaga dan membersihkan kebun Anda hingga panen tiba. Apakah sekarang Tuan sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan waktu itu? Belum. Ada satu syarat lagi. Apa itu, Tuan? Tanya pemuda itu. Kalau kamu ingin delima yang kamu makan dulu akan aku ikhlaskan, maka kamu harus menikahi putri saya. Pemuda itu kaget dan mengatakan, tapi Tuan, saya tidak punya apa-apa dan tidak punya pekerjaan. Tapi kalau aku menolak syaratmu, buah yang aku makan dulu tidak pernah halal dalam perutku. Saudagar itu mengatakan, hai pemuda, apakah kamu bisa mengaji? Bisa membaca Al-Quran? Bisa, wahai Tuan, jawab pemuda itu. Kalau begitu, nikahilah putriku dengan mahar bacaan Al-Quranmu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, bahwa putriku adalah seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Pemuda itu pun terdiam, tapi dia harus memenuhi persyaratan itu. Tetapi dengan ikhlas pemuda itu pun menikah dengan gadis yang disebutkan. Tiba waktu ijab kabul dilaksanakan, dan gadis yang dinikahkan tengah menunggu di kamarnya. Lalu saudagar itu menikahkan sendiri anak gadisnya dengan disaksikan beberapa orang tanpa perantara penghulu. Setelah akad nikah berlangsung, tuan pemilik kebun memerintahkan pemuda itu menemui putrinya yang sekarang sudah menjadi istrinya di kamarnya. Ketika sampai di depan kamar, ia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dijawablah salamnya oleh gadis yang tak lain adalah istrinya itu dengan suara yang begitu lembut. Pemuda itu kaget setelah mendengar ada suara perempuan menjawab salam yang ia ucapkan. Ia berpikir suara siapa di balik pintu kamar itu, karena katanya saudagar itu hanya memiliki satu anak perempuan. Sang putri ini adalah gadis yang bisu. Kembalilah pemuda itu menemui sang mertua dan bertanya, wahai tuan, saya tadi sebelum masuk kamar mengucapkan salam, lalu saya mendengar ada suara perempuan yang membalas ucapan salam saya. Siapakah kira-kira yang ada di dalam kamar itu? Dialah istrimu, jawab saudagar yang kini telah menjadi mertuanya itu. Bukan engkau bilang putrimu bisu? Tanya pemuda itu lagi. Lalu si saudagar itu mengatakan, pergilah kembali ke kamar, istrimu sudah menunggumu. Lalu pemuda itu kembali ke kamar. Diketuklah lagi pintu kamar oleh pemuda itu. Lalu gadis itu menyuruh sang pemuda masuk. Betapa kagetnya sang pemuda setelah melihat di hadapannya seorang perempuan yang cantik jelita dan tidak memiliki kekurangan apapun, hampir mendekati sempurna. Sang pemuda langsung berkata ke perempuan itu, siapakah Anda, wahai perempuan? Maaf, saya masuk ke sini karena mau menemui istriku. Lalu perempuan itu mengatakan, akulah wanita yang oleh ayahku dinikahkan denganmu, akulah istrimu. Dengan rasa takut bercampur kaget, pemuda ini lari dan kembali keluar dari kamar itu, lalu menemui mertuanya. Wahai tuan, apakah wanita yang ada di kamar itu adalah putrimu? Iya, wanita itu adalah putri semata wayangku, jawab saudagar itu. Bukankah engkau bilang kalau putrimu adalah seorang yang tuli, bisu, buta, dan juga lumpuh? Tanya pemuda itu lagi. Lalu saudagar itu mengatakan, sekarang masuklah kembali ke kamarmu, biar nanti istrimu yang menjelaskan semuanya. Lalu pemuda itu kembali lagi ke kamarnya. Dengan perasaan masih diselimuti rasa penasaran, ia pun benar-benar memastikan bahwa wanita yang di dalam kamar itu adalah benar-benar istrinya. Ia pun mengatakan, wahai engkau istriku, ayahmu mengatakan kalau engkau adalah seorang yang bisu, tuli, lumpuh, dan buta. Tapi sekarang yang aku lihat di hadapanku adalah seorang yang sama sekali tidak seperti yang ayahmu katakan. Ternyata bukan gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh yang aku temui di kamar ini, namun seorang gadis cantik yang nyaris sempurna. Wanita ini bersuara, wahai suamiku, akulah gadis yang ayahku ceritakan kepadamu. Namaku Ruqayyah. Lalu yang ayahku katakan tentang aku, katanya tuli, bisu, buta, dan lumpuh, adalah aku yang matanya tidak pernah kupakai untuk melihat sesuatu yang berdosa, yang bibirnya tidak pernah kupakai untuk berkata sesuatu yang berdosa,
yang telinganya tidak pernah aku pakai untuk mendengarkan kalimat yang berdosa, dan yang kakinya tidak pernah aku pakai untuk pergi ke tempat yang berdosa. Mendengar penjelasan wanita itu, lalu sang pemuda langsung bersujud syukur kepada Allah karena telah mengirimkan istri yang cantik luar biasa dan begitu solehah. Dipeluklah sang istri, diciumlah pipi dan kening istrinya itu dengan perasaan haru dan bahagia. Ia tak pernah menyangka jika buah delima yang ia makan adalah proses dari awal bertemunya ia dengan bidadari yang Allah kirim sebagai istrinya kini. Dan ternyata sang pemilik kebun pun juga tidak rela melepaskan pemuda baik itu begitu saja. Seorang pemuda yang jujur dan menjaga diri dari makanan yang tidak halal, yang penuh tanggung jawab dan ikhlas bekerja tanpa pernah digaji. Demikianlah kisah teladan yang bisa kami ceritakan. Apabila ada perbedaan dalam kisah yang kami ceritakan, kami memohon maaf. Semoga kita semua bisa mengambil hal baik dari kisah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.